Apakah kalian pernah mendengar kisah perebutan calon istri baru ayah yang direbutkan oleh kedua putranya? Persaingan antara ayah dan kedua putranya. Jadi dalam satu rumah ada 3 laki-laki yang merebutkan satu wanita cantik. Kisah ini memang sederhana, tapi sungguh sangat menarik. Si wanita bersedia membukakan goanya kepada siapa saja yang ingin mencobanya. Semua itu akan tergambarkan dalam film Sipayo yang rilis pada tahun 2016. Akan ada banyak sekali adegan pengejutan bergiliran yang dilakukan dalam satu rumah. Oke, sebelum itu selamat datang kepada hadirin sekalian. Bagi kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe dahulu. Bagikan juga video ini agar teman kalian bisa menikmati juga. Tanpa ragu, tanpa bacot, tanpa kopi, tanpa pacar, mari langsung saja besok pagi mandi dulu. Dan kita ke alur ceritanya. Cereng-cereng. Dancuk. Film berlatar belakang di negara Filipina. Saat itu diperlihatkan seorang ayah bernama Dante dan ibu bernama Feli yang sedang sekarat karena mengidap penyakit kanker. Di situ juga terdapat anak pertama bernama Conrado. Tak lama kemudian, adik Conrado bernama Rolando datang. Ayah pun memberitahu kepada Rolando umur ibu tinggal 2 bulan, bahkan 3 bulan paling lama. Mendengar hal itu, Roland menangis terseduh-seduh. Bahkan tak terima bahwa ibunya yang disayangi semua anggota keluarganya harus pergi selamanya. Ibu meminta untuk pulang ke rumah untuk menikmati sisa hidupnya di rumah. Mereka adalah keluarga petani yang mempunyai beberapa hektar sawah dan penggilingan padi. Ibu berpesan kepada kedua anaknya untuk mempertahankan semua aset keluarganya dan menyuruh anak-anaknya untuk membantu ayah mengurus pertaniannya. Sesampainya di rumah, mereka disambut oleh Sol, pacarnya Conrado. Gimana? Baru pacaran aja udah tinggal satu atap. Enak terus nih, genjotan terus cok. Saat makan malam, ayah berdiskusi dengan semua anggota di rumah. Ayah berkata, ia telah menghabiskan banyak uang untuk merawat ibu, dan ayah harus mengadakan penggilingannya. Untuk itu, ayah meminta kepada semua anggota keluarga untuk berhemat sehemat mungkin. Di sana juga ayah mengatakan hal yang mengagetkan, bahwa ayah akan mendatangkan perawat untuk merawat ibu. Mereka semua awalnya tidak setuju. Mereka merasa sanggup merawat ibu, dan juga harus ada biaya yang dikeluarkan. Tapi ayah berkata, seorang perawat lebih bisa merawat seorang pasien. Dan ayah berkata, dia hanya ingin merasa nyaman di sisa-sisa hidupnya ibu. Paginya, ayah berkata untuk mengurus sawah dan penggilingan. Hoy, Conrado. Ikaw na munang bahala dito sa bukid. Sementara, ayah akan menjemput perawat itu di kota. Setelah itu, diperlihatkan penggilingan padi mereka yang sangat sibuk. Kala itu, Conrad sedikit kecewa karena pengiriman padi telat sehingga target penggilingannya tidak tercapai. Di sana juga terlihat Roland yang baru datang dan mungkin ingin segera membantu dan memahami kegiatan di penggilingan. Lalu di rumah terlihat ayah yang baru datang dari kota. Ia bersama si perawat. Tentu saja si perawat akan mengalihkan pandangan laki-laki yang melihatnya karena perawat itu cantik. Ayah memperkenalkan perawat yang bernama Alice kepada Sol. Dan sepertinya Sol terheran-heran karena melihat perawat yang sangat cantik. Ayah memperkenalkan Alice kepada ibu, dan ternyata Alice anak petani teman ayah. Tetapi ayah Alice sudah meninggal. Alice pun langsung merawat ibu, dan di sana karena melihat Alice yang sangat cantik, ibu ingin segera memperkenalkan Roland kepada Alice. Lalu si Sol memberitahu bahwa si perawat Alice yang sangat cantik kepada mereka berdua. Setelah sore, mereka semua pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, ayah memperkenalkan si Alice kepada anak-anaknya. Di situ, anak-anak merasa heran. Sepertinya ada hubungan gelap di antara ayah dan Alice. Itu semua terbukti dari raut wajah mereka semua. Di dalam rumah, Roland bertanya kepada ibu mengenai pelayanan Alice, dan ibu mengatakan Alice merawatnya dengan baik. Roland pun tertarik kepada Alice, dan ibu tahu maksud dari Roland. Ibu berkata, Roland dan Alice adalah pasangan yang sangat serasi. Kemudian kecurigaan anak-anak dan kalian terungkap di sini. Kala itu,
Ayah dan Alice terlihat sedang melakukan penggenjotan. Enak nih sama perawan nih, cok. Ini membuktikan selera ayah itu dedek gemes. Setelah bergenjotan, penyesalan pun datang. Ayah sedikit mengungkapkan penyesalannya akibat telah menjadikan Alice perawat untuk istrinya. Namun, Alice berkata, selama ini ia telah dibiayai kuliah oleh si ayah. Dan itu semua hanyalah balas budi. Balas budi kok jadi pelakor, cuk. Bergencotan pula. Enak, cuk. Setelah itu ayah menyuruh Alice pulang. Takut keluarga Alice mencarinya dan mencemaskannya. Sesampainya di rumah, anggota keluarga ayah sedang berdoa. Dan ayah pun ikut berdoa. Santa Maria ng Diyos, panalangin mo kami makasalanan. Malam itu ibu berpesan. Dan mungkin ini pesan terakhir kepada ayah. Bahwa ayah sangat mudah untuk mencari ibu baru. Ibu hanya ingin ayah mencari istri yang menyayanginya seutuhnya dan dihormati oleh anak-anak. Benar saja, paginya ibu yang disayangi semua anggota keluarga meninggalkan untuk selama-lamanya. Dan di rumah akan terasa hampa tanpa dirinya. Hanya selang 3 hari atas kematian ibu, sosok ibu pun langsung tergantikan. Saat anak-anak pulang dari sawah, anak-anak dibuat bingung karena meja makan terisi penuh dengan makanan. Ayah lalu memberitahu bahwa yang memasak adalah Alice. Lalu ayah juga memberitahu bahwa Alice juga akan tinggal bareng dengan mereka. Mantap nih, tinggal bareng nih sama perawan. Sesaat sebelum tidur dengan pacarnya, Konrad si anak pertama bingung. Tidak habis pikir jika ayahnya tega melakukan itu, karena kuburan ibunya juga belum kering. Mendengar hal itu, Sol meminta Konrad mengizinkan dirinya untuk bekerja, karena sudah ada Alice yang mengurus di rumah. Sol merayu Konrad dengan mengajak bergenjotan. Duh, nikmat kali, cuk, bergenjotan. Setelah itu diperlihatkan Roland yang sedang minum di dapur. Dirinya dibuat terkesima dengan bodi Alice yang sangat menggoda. Menggoda iman bodinya kayak gitu, cuk. Esok pagi diperlihatkan ayah yang akan pergi ke penggilingan. Sementara itu, anak-anak mengurus rumah dan sawah. Diperlihatkan Roland diam-diam menghanyutkan. Dia diam-diam memasuki kamar ayah. Dirinya mengambil beberapa barang ayah. Tak lupa juga kegilaannya kepada Alice juga ditunjukkan pada kelakuannya itu. Mendengar Alice di luar, dirinya bergegas pergi keluar kamar. Ternyata Alice ingin pergi mandi. Roland ternyata terus memperhatikan Alice dengan diam-diam dan mengikutinya ke kamar mandi. Alice tak sadar pintu kamar mandi terbuka dan barang milik Roland tak kuasa melihat hal itu. Lalu Roland mengenakan barangnya sendiri memakai tangan kanan. Atau enak-enak ya kayak lu di kamar mandi lah gitu. Malam hari tiba. Mereka makan malam bersama kecuali Konrad yang katanya akan pulang larut malam. Ayah sudah mendengar kabar bahwa Sol sudah mendapatkan pekerjaan. Sol memberitahu ayah bahwa dirinya menjadi SPG di sebuah mall. Ayah sedikit kaget mendengar itu karena Alice akan bekerja. Oleh karena itu tak ada lagi yang mengurus rumah karena tak ada wanita lagi di rumah itu. Untuk itulah dirinya berkata bahwa dia akan mencuci ketika libur. Sementara Roland akan belajar memasak untuk di rumah. Dan sepertinya ayah setuju atas hal itu. Setelah itu diperlihatkan Alice yang sedang memijat ayah, dan di saat itu Konrad pulang dalam keadaan oleng. Melihat hal itu, ayah langsung memarahi dirinya serta mengungkit sikap Konrad kepada Alice. Konrad tak pernah menghargai Alice karena Konrad tak pernah makan masakan Alice. Konrad yang masuk ke kamar lalu mengungkapkan kekesalannya kepada Sol bahwa ayah akan segera menikah dengan Alice. Menurut Konrad, ayah laki-laki hidung belang, bahkan Alice tak lebih dari wanita yang kurang ajar. Esoknya di depan mata Konrad melihat kemesraan antara ayah dan Alice. Memang Alice sungguh menggoda, cuk, dan pintar memperlakukan Johnny dengan baik. Sepertinya Konrad semakin kesal dengan kelakuan ayahnya itu. Ditambah lagi saat mereka sedang bersantai setelah mengurus sawah, kawan-kawannya memberitahu bahwa ayah dan Alice sudah berhubungan cukup lama. Hingga tiba di mana Konrad dan Roland pergi mengunjungi makam ibunya. Di sana Konrad memberitahu kepada Roland bahwa ayah Alice adalah teman ayah. Dan ketika Alice menjadi yatim piatu, ayah menanggung biaya kuliahnya. Ayah dan Alice sudah berhubungan selama 2 tahun.
dan itu dilakukan ketika ibu masih hidup. Ayah memanglah lelaki hidung belang. Hidung belang kau Dante. Di sana mengejutkannya, Conrad menyusun rencana membalas dendamkan ibu, yaitu ia mengajak adiknya untuk membuktikan kepada ayah bahwa Alice merupakan wanita murahan. Rencana pun dilakukan. Sikat Dante cok. Hari itu ternyata hari pertama Sol pergi bekerja. Conrad meminjam kunci mobil kepada ayah bermaksud untuk mengantarkan Sol bekerja. Tapi ayah tidak mengizinkan dan berkata, kita harus hidup hemat. Akhirnya Sol berangkat kerja naik angkot. Setelah itu Conrad kesal juga berkata kepada Alice bahwa Alice harus naik angkot. Setelah itu Conrad yang kesal juga berkata kepada Alice bahwa Alice harus naik angkot ketika bekerja nanti. Malamnya Conrad curiga kepada Alice bahwa kematian ibu hanya settingan Alice, serta meminta untuk dilakukan otopsi. Di sana pula Alice sedang melewat, tak sengaja mendengar perkataan mereka. Bisa kita simpulkan Alice sudah mengetahui rencana mereka semua. Esoknya diperlihatkan ayah yang sedang menjual mobilnya serta arloji milik pada seseorang. Ia membuktikan bahwa ekonomi mereka semakin memburuk. Setelah itu ayah pergi ke penggilingan dan meminta kunci mobil Jeep untuk pulang ke rumah. Tentu saja mereka dibuat semakin kesal atas perlakuan ayahnya itu. Conrad yang pulang naik sepeda melihat Alice yang sangat aduhai menggoda sedang menyiram tanaman. Tentu saja melihat hal itu, Conrad yang entah ini karena rencana mereka atau memang nafsu langsung mengajak Alice bergenjotan. Mantap nih. Malam harinya terlihat Sol yang baru saja pulang bekerja bersama pula Alice yang masuk shift malam. Di sana juga terlihat ayah yang sedang menyantap minuman haram dan diingatkan Roland untuk tidak minum banyak-banyak. Lalu dirinya pergi tidur. Setelah itu Sol pergi ke kamar lalu mengganti pakaiannya. Conrad terlihat sudah tertidur. Sol mengajak Conrad untuk makan bersama, tapi Conrad tidak mau dan ingin melanjutkan tidurnya yang nyenyak. Untuk itu Sol makan sendirian. Gila cok, ayahnya udah nggak tahan nih mau menggenjot nih pacar anaknya cok. Mantap. Roland yang terbangun menghentikan kelakuan ayahnya itu dan ayah berkata bahwa dia sedang oleng dan Roland meminta kepada Sol untuk tidak berkata kepada Conrad. Esokannya ayah sedang bertemu dengan orang yang menawar tanah pertaniannya. Di sana ayah bercerita bahwa dia hanya mendapatkan sedikit uang dari hasil panennya karena beras impor selundupan yang berharganya lebih murah telah membuat harga di pasaran turun karena penyelundup bersekongkol dengan pemerintah. Pria yang berasal dari perusahaan besar itu menawarkan ayah untuk menjual tanahnya karena hanya ayah yang belum menjual tanahnya. Untuk itu dia menawarkan 20% lebih mahal dari harga pasaran. Tetapi ayah tak setuju dan ayah meminta digandakan harganya. Pria itu tak setuju lalu tawaran itu batal. Malamnya ayah nongkrong dan oleng bareng dengan teman bisnisnya. Di sana ayah juga membicarakan bisnisnya mereka. Sementara itu di rumah Conrad yang nafsu melihat Mbak Alice lalu menggebrak-abrik itunya atau bergenjotan. Dan Alice dengan senang hati melayani Conrad. Orang cewek murahan ya maulah. Lalu si ayah yang lagi oleng tiba-tiba dihampiri oleh Roland yang tergesa-gesa datang dan membisikkan sesuatu. Mendengar hal itu, si ayah kaget lalu mengajak pulang mereka semua. Ternyata Roland memberitahu kelakuan kakaknya. Disinilah penyesalan itu datang. Setelah kejadian sadis itu, tersisa Roland dan Alice di rumah itu. Sementara Sol di penjara. Kini semua warisan itu di tangan Roland. Ternyata Roland tak mengikuti perkataan ibunya. Roland menjual rumah dan isinya. Ia juga menjual mobil Jeep dengan mobil lamanya sebagai tawaran. Tidak ada raut wajah sedih pada Roland cok. Malah sebaliknya dia bahagia atas warisan itu, ditambah lagi ia bercocok tanam di kebun jagung bersama Alice. Genjot lagi. Ia juga menjual semua sawah kepada penawar yang tidak disetujui harganya oleh ayah tadi. Sungguh jahat kali kau Roland.
Apa ini semua keinginanmu, Roland? Ternyata Roland mengalah dalang dari semua ini. Akhirnya Roland melamar Alice dan ingin menikahinya. Mereka berdua hidup damai di tempat lain dan meninggalkan semua kenangan di tempat lamanya. Ending yang sangat dancok sekali, cok. Dan gue sangat kaget endingnya. Ternyata Roland yang terlihat polos, dia diam-diam menghanyutkan coy. Apakah Roland akan menyesali kejadian itu atau dia akan bahagia dengan Mbak Alice yang aduhai montok bergencotan terus. Sekian ceritanya, jika sudah mengantuk mari kita tidur. Jangan lupa untuk kalian untuk like, share, dan subscribe. Nantikan video gua selanjutnya.